Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Alda Hapsari Wibowo. Saya mahasiswa dari Universitas Negeri Jakarta dengan program studi Hubungan Masyarakat. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang gagap persatuan di negeri kita Indonesia. Gagap persatuan. Ya, saya sadar di Indonesia ini masih sering salah menangkap arti kata persatuan. Sebagaimana yang sering kita temui, banyak sekali orang yang menganggap dirinya tahu betul persatuan. Seperti, aku ini Pancasila banget, aku ini tahu banget persatuan itu apa. Karena teman-teman aku ini beda agama, teman-teman aku ini beda suku. Tapi kalau ditanya, kok nggak main sama dia? Lalu dijawab, enggak ah, dia ini orang jahat. Nah, ini yang salah. Karena bukannya mempersatukan, malah memperpecah belahkan. Dan siapa diri kita untuk menilai siapa yang baik dan siapa yang buruk? Karena pada dasarnya setiap orang merasa dirinya tidak jahat. Dan hal-hal yang dicurigai terhadap orang jahat itu bisa jadi ada pada diri teman kalian sendiri. Inilah yang menjadi masalah di Indonesia karena menganggap dunia seakan putih dan hitam, seperti di film-film. Namun, hidup tidak sesederhana itu. Karena kita jangan lupa bahwa kita merdeka bukan karena orang baik menang terhadap orang yang jahat. Tapi kita merdeka karena orang baik bersedia duduk untuk berdialog dengan orang yang selama ini kita anggap jahat. Nah, kita kadang lupa bahwa kita jangan membangun tembok di antara kita. Yang seharusnya kita bangun adalah jembatan di antara kita. Karena orang kadang lupa bahwa yang sebenarnya dibutuhkan adalah dialog. Tapi, karena di Indonesia masih menganggap atau menilai sesuatu dari mana yang jahat, mana yang baik, atau hitam dan putih, menjadikan terorisme, radikalisme, atau hal semacamnya masih berkembang di negeri ini. Lalu mereka yang melakukan hal semacam itu dicap jahat, dijatuhkan hukuman mati. Tetapi justru mereka melakukan hal tersebut karena menganggap dirinya adalah suatu kebenaran, menjalankan jihad atau hal lainnya. Nah, saya jadi teringat pernah menonton tontonan di YouTube tentang sebuah penelitian dengan objek tikus. Jadi, para peneliti meneliti hubungan sosial di dalam suatu perbedaan dengan objek tikus. Jadi, ada sebuah kandang kecil yang diisi satu tikus putih dan satu tikus hitam. Anggap saja tikus putih Cika, tikus hitam ini Ciko. Saat mereka dimasukkan, keduanya tidak ada interaksi dan saling berjauhan. Lalu Cika diberi perangkap dengan tuas yang jika disenggol akan terbuka. Nah, setelah itu dia menjerit dalam waktu yang lumayan lama. Tapi Ciko tidak memberi respon atau tidak menghiraukannya sedikit pun. Akhirnya Cika dan Ciko dipindahkan ke kandang lain tanpa perangkap selama berbulan-bulan. Lalu di situ terlihat adanya interaksi dari yang berjauhan mulai berinteraksi, mulai berdekatan, atau kita bisa melihat mereka mulai berteman. Lalu setelah berbulan-bulan lamanya, Cika kembali diperangkap dan dia mulai menjerit, tapi dalam hitungan detik Ciko langsung menolongnya. Nah, kesimpulan pertama, walaupun kita berbeda, tapi kita berteman, maka kita akan memiliki rasa empati yang lebih di antara kita. Eksperimen kedua. Jadi, ada sebuah kandang yang diisi banyak tikus hitam dengan satu tikus putih. Anggap saja tikus putih ini namanya Bobby. Mereka dibiarkan selama berbulan-bulan. Sampai akhirnya, Bobby dipindahkan ke dalam kandang Cika dan Ciko yang tadi. Lalu Cika kembali diperangkap, namun Bobby tidak menyelamatkannya atau tidak menghiraukan sedikit pun. Kesimpulannya, bahkan kalau kalian sama, namun hidup dalam lingkungan yang berbeda, tidak akan ada rasa empati di antara kalian. Walaupun yang terlihat fisik adalah sama. Inilah yang bisa kita kaitkan terhadap persatuan.
yaitu jika memang kita mendambakan sebuah persatuan, maka jalan yang diambil harus tanpa ada permusuhan. Dan jika memang kita sadar bahwa persatuan konsekuensinya adalah tidak ada permusuhan, maka kuncinya adalah berteman. Karena jika kita mempunyai banyak teman, kita akan memiliki rasa empati yang lebih dan mencoba memahami satu sama lain. Maka saya percaya bahwa mereka yang bilang ganyang Malaysia, pasti mereka tidak mempunyai teman orang Malaysia. Mereka yang bilang bakar Cina, pasti mereka tidak mempunyai teman orang Cina. Dan mereka yang bilang wanita bercadar itu adalah teroris, pasti dia tidak punya teman bercadar. Maka berdamailah dengan segala hal, jangan pernah membedakan atau menilai sesuatu berdasarkan prasangka buruk kita, dan janganlah pernah takut untuk berteman dengan segala jenis dan latar belakang berbeda, karena itulah kunci persatuan. Itu saja pembahasan yang bisa saya berikan kepada kalian. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat untuk kalian, dan mohon maaf bila ada salah kata. Dan akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.